Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Melia Maulani Dewi akan melaksanakan UTS Praktikum Teknologi Nirkabel. Nah, kali ini kita akan mencoba menerapkan jaringan mesh dengan Hybrid Wireless Mesh Protocol, yang mana itu adalah protokol routing yang digunakan oleh jaringan wireless mesh. Nah, kita akan membuat jaringan mesh untuk koneksi wireless. Jadi kita akan melakukan konfigurasi WDS, namun kita tidak akan menggunakan interface bridge, tetapi kita akan menggunakan interface mesh. Nah, kita akan menggunakan topologi dari 4 router, yang mana keempat router tadi berjajar secara vertikal. Yang depan ataupun yang belakang dia menjadi access point. Kemudian 3 selain itu menjadi repeater dengan mode WDS Slave. Kemudian hal yang paling pertama kita lakukan adalah dengan mereset configuration dengan checklist no default configuration. Kenapa harus dilakukan reset? Agar sisa-sisa sampah konfigurasi yang sebelumnya tidak membebani konfigurasi yang akan kita lakukan. Kemudian kita akan mengatur identitas. Di sini saya isi dengan 13 miliar sebagai identitas. Tujuannya agar tidak tertukar dengan konfigurasi orang lain. Kemudian kita ke mesh untuk menambahkan interface. Kita beri nama mesh 1. Jangan lupa untuk checklist mesh portal pada HWMP-nya. Kemudian di apply lalu OK. Untuk hasilnya akan seperti ini tampilannya. Nah, sebelumnya sudah saya tambahkan. Kemudian kita ke tab ports untuk menambahkan WLAN 1 dengan mesh 1. Kemudian di apply lalu OK. Pada ports terlihat beberapa interface dengan flag D yang artinya dynamic. Nah, nantinya apabila sudah selesai konfigurasi dan telah tersambung pada WLAN atau access point, nantinya itu akan menambah secara dinamis interface mana yang telah terhubung pada access point. Kemudian kita ke wireless table untuk mengaktifkan WLAN 1 dengan memasang mode WDS Slave. Kemudian kita menambahkan SSID yang telah disepakati, yaitu karena kita kelompok 1 maka SSID-nya adalah K1. Kemudian mengedit radio name jika diperlukan sebagai identitas. Adapun cara lain, kita bisa melakukan scanning untuk mencari SSID dari access point. Nah, ini telah ditemukan K1, kemudian kita konekkan. Atau kita bisa lakukan scanning untuk mencari SSID dari access point. Kemudian apabila sudah ditemukan baru dikonekkan. Setelah terkonek, maka mode akan berganti otomatis menjadi station bridge. Nah, ini kita ubah lagi menjadi WDS Slave karena kita menggunakan WDS. Kemudian kita ke tab WDS, mengubah WDS modenya menjadi dynamic mesh. WDS default bridge-nya diganti ke mesh 1 yang tadi telah kita buat. Kemudian di apply lalu OK. Nah, ini apabila tersambung maka akan tampil beberapa repeater yang terhubung dengan access point, yaitu WDS 10, 11, dan 12. Nah, di sini saya posisinya menjadi repeater kedua. Kemudian kita ke IP address untuk menambahkan IP address, yaitu 1010 kelompok 1 dengan nomor meja 13/24. Interface-nya adalah WLAN 1. Apply lalu OK. Kemudian kita menambahkan 192.168.13 nomor meja 13.1/24.
interface Ether 5, yaitu ke PC. Kemudian kita menambahkan DNS, yaitu 10.13.10.13 dan 10.18.10.18. Apply lalu OK. Kemudian kita menambahkan firewall NAT-nya ke tab General dengan chain source NAT. Out interface-nya adalah mesh 1 dan dengan action masquerade. Kemudian tambahkan, tampilannya seperti ini. Kemudian kita menambahkan gateway statis, yaitu gateway dari IP WLAN 1-nya access point. Kemudian ini ada di tab FTP pada mesh. Nah, ini adalah tampilan beberapa perangkat yang terhubung dengan access point. Nah, ini ada mesh 1 lokal. Lokal ini berarti perangkat yang saya pegang. Kemudian network ini adalah perangkat teman. Nah, ini adalah MAC address teman dari access point. Ya, ini adalah MAC address dari repeater ketiga. Dan yang terakhir adalah repeater yang pertama dari depan. Di belakangnya access point. Kemudian kita coba mesh traceroute. Nah, di sini di mesh traceroute kita akan bisa mengetahui jalur mana saja yang dilewati oleh satu perangkat ke perangkat lain pada jaringan mesh. Nah, di sini pastikan hasil traceroute-nya itu sukses untuk memastikan interkoneksi berjalan dengan baik. Selanjutnya kita coba untuk menguji pada MAC address access point. Kita copy paste di start. Nah, ini hasilnya sukses. Kemudian kita cek pada repeater yang ketiga. Sukses juga. Kemudian repeater yang pertama. Kemudian kita uji internet dengan ping 888. Kemudian kita coba ping ke ugm.ac.id. Nah, ternyata terkoneksi ya. Tapi sebelumnya sebelum itu kita harus login dulu ya. Kemudian kita coba uji IP dari access point. Kita uji IP dari repeater pertama dan ping ke repeater yang ketiga. Nah, ini hasilnya telah terhubung semuanya. Kemudian kita coba uji speed test. Terhubung dengan internet dari access point, yaitu 10.33.108.1. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.